warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya, lagi sakit ya. Malam pulang jam 2 langsung drop. Tapi ingat pesan Guru Al-Fakir, selagi masih bisa jalan untuk mengamalkan ilmu jangan berhenti. Lebih baik mati di jalan lagi dakwah daripada mati sakit di atas kasur. Makanya Al-Fakir mohon doanya semoga cepat disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhihi sa'ah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi faddala wa karrama wa majjada ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sairil umamil madiyah fil majaya wal atoyah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa azim wa syarif wa halim ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina wa murabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada seluruh
duriyah atau keturunan Sohibul Hawl dari Bani Nur Hasan, semoga dijadikan manusia-manusia yang bermanfaat. Semoga dijadikan manusia-manusia yang terus memberikan uswah, memberikan contoh buat kita semua. Dan semoga Sohibul Hawl senantiasa dibahagiakan di alam kuburnya, dipenuhi dengan anwar-anwarnya Allah atau dengan cahaya-cahaya Allah. Juga kepada seluruh para hadirin wal hadirat, baik yang tergabung muslimat, tergabung dari organisasi yang mulia Nahdlatul Ulama, semoga kita diistiqomahkan. Seandainya kita bisa melihat bagaimana Sohibul Hawl di alam kuburnya sekarang, dia sangat bahagia sekali. Bagaimana tidak bahagia ketika beliau sudah meninggal dunia, tapi anaknya terus mengingat akan kematiannya, dan kelihatan kekompakan dari keluarganya. Ini adalah hal yang jarang, bahkan dari zaman sekarang sudah sulit karena banyak kesibukan itu dan ini. Terkadang kita lupa menghawakan orang tua kita. Seakan-akan ketika kita menghawakan orang tua kita, itu keuntungannya cuma buat orang tua doang. Keuntungan menghawakan buat orang tua itu akan dampaknya, efeknya kepada anaknya. Allah akan membukakan dari berbagai pintu keberkahan buat anak-anaknya yang menghawakan orang tuanya. Berapapun juta, bahkan kalau berbicara berapapun miliar yang kita keluarkan untuk menghawakan orang tua kita, maka Allah akan menggantikannya yang lebih besar, lebih barokah. Karena yang namanya jasa orang tua demi Allah tidak mungkin akan bisa terbayar dengan apapun juga. Seandainya kita bersedekah dihususkan untuk orang tua kita, satu hari 10 juta, satu hari 1 miliar, demi Allah tidak mungkin akan bisa membayar satu tetes keringat, satu tetes air mata yang keluar dari badan ibu dan bapak kita. Makanya ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah, tidak dipisahkan dengan 3 ayat lagi. Ayat yang pertama, aqimus shalah, tidak dipisahkan dengan wa'atu zakah. Pada saat kita membaca di dalam Al-Quran ada kalimat aqimus shalah, pasti akan membicarakan tentang bab zakat. Karena wawunya kata santri wawuli mutlaqil jam'i tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul, tidak bisa dipisahkan. Sehebat apapun kita berdoa kepada Allah, tapi kalau kita tidak mengakui kepada Rasul, maka hancur taat kita kepada Allah. Yang ketiga, anishkurli wali walidayya, syukurlah engkau kepadaku, jangan lupa bersyukurlah engkau kepada orang tuamu. Bayangkan perintah syukur kepada Allah dengan perintah bersyukur kepada orang tua, itu bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah engkau kepadaku. Tapi jangan lupa ada faktor penyebab, ada faktor wasilah. Kamu bisa hidup di dunia, kamu bisa merasakan apapun juga, ingat jasa orang tua kita. Sehebat apapun kita bersyukur kepada Allah, tapi kalau kita tidak bisa bersyukur kepada orang tua kita, maka hancur. Allah tidak mungkin akan menerima syukurnya seorang anak kepada Allah, tapi dia lupa syukur kepada orang tua. Kalimat anishkurli wali walidayka, hormat kepada ibu dan bapak.
sampai Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa bermunajat. Makanya kalau orang-orang NU itu luar biasa. Antara hubungan yang hidup dengan yang mati terus tidak terputus. Dan ingat, orang yang sudah meninggal, kedudukannya, derajatnya yang dihebatkan oleh Allah masih memberikan kemanfaatan kepada orang yang hidup. Bukan hanya kita yang masih hidup bisa memberikan kemanfaatan, mendoakan kepada yang sudah meninggal. Catat, orang yang meninggal, orangnya yang kelasnya dihebatkan oleh Allah, itu masih memberikan kemanfaatan kepada orang yang hidup. Kita tahu kan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita. Kita sering mendengar pada saat Nabi kita beres melaksanakan Isra dan Mi'raj, dia mendapatkan tugas dari Allah buat dirinya dan buat umatnya yang tadinya perintah sholat itu berapa waktu? 50 waktu catat oleh kita. Yang tadinya dia menerima 50. Lalu sejarah mencatat siapa yang memberikan masukan supaya minta dikurangkan? Nabi Musa kan yang memberikan masukan kepada Nabi kita supaya kembali lagi kepada Allah, minta dikurangi. Ya Muhammad, kembali lagi kepada Allah, minta dikurangi. Jangankan umatku yang kecil, umatku saja yang besar-besar tidak mungkin akan kuat. Kembali lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat itu Nabi Musa masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal kan? Berarti Nabi Musa ketika memberikan masukan kepada Nabi kita bukan ahli dunia, ahli kubur. Kalau orang berbicara yang sudah mati tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Sudah mati mas selesai aja. Anda sholat jangan 5 waktu, 50 waktu dong. Karena jasa Nabi Musa bukan ahli dunia, sudah meninggal. Selagi orang itu kedudukannya dihebatkan oleh Allah, kelasnya kelas para nabi, kelasnya kelas para sahabat, kelasnya kelas para wali, masih memberikan kemanfaatan. Hadratus Syekh sampai sekarang memberikan kemanfaatan buat kita. Berapa orang yang diuntungkan, orang yang jualan di makomnya wali-wali Allah. Dia berjualan di tempat wali-wali Allah sampai bisa berangkat ke tanah suci. Dengan sebab ada makomnya wali Allah, dia bisa membangun rumah, dia mendapatkan uang, bisa berangkat ke tanah suci. Orang yang kelasnya, kedudukannya dihebatkan oleh Allah masih memberikan kemanfaatan. Mungkin ibu ada yang pernah berangkat ke Pamijahan. Ibu ke Pamijahan itu mau jaroh atau mau membeli cengkaleng? Kadang kita waktu jarohnya menghees. Pas jarohnya gini. Pas udah ngedoa bangun, ada nggak yang ngantuk beli cengkaleng? Gak ada. Itu yang jualan cengkaleng, yang jualan pakaian. Saya pernah ngobrol. Pak udah berapa lama di sini? Oh dari dulu. Bapak di sini jualan. Udah punya apa? Saya bisa berangkat ke tanah suci dengan istri saya. Anak saya sudah sekolah sampai kuliah. Rumah saya sudah ngebangun. Dengan sebab ada apa? Ada makom waliun min auliyaillah. Kita mah belum tentu, jangankan kita mah dijarohi sama orang lain, sama anak kita juga belum tentu. Walaupun kita amanat, Dek, kalau bapak meninggal, nanti bapak dimakamkan dekat rumah ya, bikin plang, makom karomah. Kita mah jangankan sama orang lain, sama anak juga belum tentu. Ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan di antara nabi yang paling disegani, paling ditakuti itu adalah Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa, malaikat Ijrail pernah ditempeleng sama Nabi Musa. Sekelas malaikat Ijrail sama Nabi Musa pernah ditempeleng. Ketika malaikat Ijrail datang ke Nabi Musa, kata Nabi Musa begini, ya Ijrail, kamu datang ke sini mau bersilaturahmi atau mau mengambil nyawaku? Kata malaikat Ijrail, dua-duanya. Pertama saya silaturahmi, kedua saya mau ambil ruh kamu, sudah waktunya.
Kata Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, jangan dulu sekarang. Bukan berarti Nabi Musa takut mati. Saya belum selesai untuk berdakwah, belum selesai. Saya belum selesai memperjuangkan agama Allah. Kalau sudah selesai silakan. Tunggu waktu saya mau menyelesaikan dulu. Sampaikan kepada Allah. Kata malaikat Jibril, tidak bisa. Pokoknya siap tidak siap, kamu akan diambil ruh sama saya. Kata malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah, jangan dulu sekarang. Saya belum beres berdakwah. Ini malaikat Jibril ngeyel. Enggak bisa. Pokoknya sekarang. Nabi Musa berdiri, kamu nggak dengar, goblok. Ditempeleng sama Nabi Musa sampai buta matanya. Bayangkan Nabi Musa. Sehebat Nabi Musa, tidak mungkin akan bisa menjangkau kehebatan Nabi kita. Di antara mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Ingat, lautan yang dibelah oleh Nabi Musa bukan lautan Atlantik, tapi lautan merah yang kecil. Bagaimana dengan Nabi kita? Sudah bukan berbicara yang ngebelah lautan. Nabi kita bulan dibelah. Dan Nabi kita bisa berbicara dengan bulan. Ketika ada nyanyian Doel Sumbang, kalau bulan bisa ngomong, dia udah ketinggalan zaman. Dia nggak tahu bagaimana Nabi kita sudah bisa ngobrol dengan bulan. Ini Nabi kita. Makanya tidak ada kelas para nabi, para rasul yang bisa melebihi kehebatan Nabi kita. Sampai umatnya. Kelas umat Nabi akhir zaman itu naik. Jangan pengen sama kelasnya umat-umat terdahulu dengan umat Nabi akhir zaman. Umat Nabi akhir zaman kelasnya naik jadi nomor 1. Kenapa? Dengan sebab mempunyai Nabi yang di kelasnya nomor 1. Jadi kita juga kalau suaminya lurah, ibu juga kan jadi naik kelas. Lurah. Betul nggak? Suaminya lurah, istrinya jadi ibu. Lurah. Suaminya camat, istrinya jadi camat. Yang dikhawatirkan kalau suaminya bangsat. Ini Nabi kita. Sampai Nabi Musa, dia minta kepada Allah, ya Allah saya ingin dijadikan umat Nabi akhir zaman. Banyak para nabi yang meminta kepada Allah ingin dijadikan umat Nabi akhir zaman, bukan tanpa alasan, tahu keagungan, kemuliaan, kehebatan Nabi kita. Sampai kehebatan umat Nabi akhir zaman, selagi kita masih hidup, masih bisa memberikan doa kepada orang tua kita. Dan kalau di kampung mah acara mendoakan yang meninggal, bahasanya kan tahlil, betul nggak? Bukan tasbih, bukan takbir, tapi karena ini yang jadi pusat. Jadi kalau ada orang yang melarang, buat apa tahlil? Kamu melarang baca la ilaha illallah. Orang apa kamu yang melarang bacaan la ilaha illallah? Kalau kata santri mah fahkum bidohir, dengan acara tahlil banyak kemanfaatan. Seandainya suami kita ikut acara tahlil di tetangga jam 8, bisa baca istighfar, bisa baca sholawat, bisa baca la ilaha illallah. Kalau tidak ada acara tahlil, belum tentu di rumahnya bisa baca itu. Berarti ingker ngadengkek ibu. Banyak manfaatnya. Bukan hanya itu, rumah ketika dipakai dikir, bagaimana rumah tidak berkah. Pada saat rumah itu dipakai dikir oleh tetangganya, maka dijadikan rumah itu bahru rahmat, lautan rahmat. Lalu yang diuntungkan acara tahlil, yang jualan kue, yang jualan mie, pengen banyak yang tahlil. Biar laku. Makanya orang-orang NU itu tidak sulit rezeki. Ada yang meninggal dapat, apalagi 7-nya ku ibu nasi dijurungkeun. Pak 7 sekujang bawah. Supaya piring jeung gelas jeung teh pucuk. Ai kana rutinan mah tari dijurungkeun. Pakum bidohir. Kalau memang ada perbedaan, kamu meyakini tidak akan sampai, silakan, itu hak kamu. Saya meyakini bahwa setiap doa saya akan sampai. Yang jadi permasalahan saling menghormati, itu yang jadi masalah.
Kenapa harus mempermasalahkan masalah kunut? Sementara orang yang tidak sholat subuh kau biarkan. Abdi mah moal eureun tahlil satungtung juligna can demo ka imah. Tiba heula tahlil eueuh nu ngabring jurig ka imah. Namun kitu mah sekitar jam 1 peuting anu kaketrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari luar. Eta saya di jero. Dibuka teh pocong. Lancong tahlil tenapi. Nepikeun ka ayeuna eueuh terus tahlil. Sok orang-orang NU mah santai ketika waktu zaman corona 3 tahun, bayangkan Indonesia diuji, banyak pekerja-pekerja gelisah pekerja dirumahkan. Ajengan mah santai, ajengan NU. Kenapa? Banyak pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahlil terus. Ya banyak job. Makanya ketika ada pengumuman innalillahi kata anak, Pak, job datang. Waktu zaman corona itu menguburkan mayat kan banyak yang nggak mau, sampai 100.000. Sekarang mah normal 20.000 deui. Oh mau mayat teh deui ngajedog kasar. Jedog mana punya 20.000 deui. Artinya gini, orang NU itu rezeki tidak sulit. Dan Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kata Nabi Musa begini, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa yang akan menemani saya nanti di surga. Bukan berarti Nabi Musa dia merasa saya akan masuk surga, bukan. Ini akan menjelaskan ada satu amalan yang dihebatkan oleh Allah. Sampai Nabi Musa bermunajat, ya Allah, tunjukkan sekarang siapa yang menjadi teman saya nanti di surga. Nabi doanya langsung diijabah konon. Lalu Nabi Musa mendapat petunjuk. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa kau berangkat ke tempat ini. Di tempat ini ada satu pasar. Di pasar itu ada satu jongkok. Jadi jongkok itu dijaga oleh anak muda. Dan anak muda itu jualan kusobun, jualan daging. Itu yang akan jadi teman kamu di surga. Nabi Musa berpikir, yang akan menemani saya di surga seorang pemuda yang kesehariannya jualan. Allah tidak begini, Musa yang jadi teman kamu nanti di surga anak muda yang sehariannya dzikir, yang sehariannya terus mengingat aku siang dan malam, tidak berhenti dzikir kepada aku, tidak. Ini Nabi Musa, ini dari Allah. Musa yang jadi teman kamu nanti di surga seorang pemuda yang kesehariannya kusobun, jualan daging. Kau berangkat ke pasar itu, kau cari anak muda itu, kau minta doanya. Sekelas Nabi disuruh minta doa. Ini bukan manusia sembarangan. Yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Lalu Nabi Musa mencari sesuai dengan petunjuk. Kalau sekarang mah menggunakan GPS. GPS itu kan buatan manusia, banyak salahnya. Saya pernah kejadian ini kealaman saya. Saya mau berangkat jaro ke Purwakarta, dari GPS itu mengikuti belok. Wah ini kok ada bangunan rumah bilik 2 tingkat tempat jaro, berhenti sama jamaah, ternyata kandang ayam. Masya Allah, GPS buatan siapa? Manusia, ada errornya. Belok kiri, nyok irigasi, ngegebrus. Mencarilah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai ke pasar. Lalu Nabi Musa melihat satu jongkok sesuai dengan petunjuk Allah. Ini yang dikasih petunjuk Allah, sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nabi Musa menunggu, melihat apa kehebatan seorang pemuda ini sampai Allah langsung memberikan petunjuk yang jadi teman kamu di surga itu pemuda. Dilihat oleh Nabi Musa, punya amalan apa ini sampai Allah langsung memberikan kehebatan buat pemuda. Lalu ditunggu sampai waktu sore. Anak muda itu mau selesai berdagang. Kelihatan oleh Nabi Musa, jongkoknya sebelum ditutup, dia motong dulu daging, dimasukkan ke saku.
Kalau sekarang mah pakai kantong keresek. Kalau di Bogor mah disebutnya anti repot. Di Bogor anti repot. Beda kan, walaupun sama Sunda kan banyak perbedaan. Kalau di sini makan paranti goreng dengan cukil besi. Di sono mah beda. Lokat, katel, kekenceng. Katakan orang Sunda itu kan kaya bahasa. Nah, begitupun kan bahasa Jawa. Ibu ngertos bahasa Jawa? Orang mah apa nggih we. Di urang mah nggih teh sanggup asap wae. Ciji loro telu tangane sedeku mireng ka aku menawa didang. Lungguing sing toto ojo sembrono monda ora bisa. Ngertos? Pokoknya mah ngerti nggih kayak gitu. Lalu Nabi Musa datang ke pemuda itu. Nabi Musa menyamperkan. Apa itu menyamperkan? Mendekati. Kata Nabi Musa, wahai pemuda, bolehkah saya bertamu ke rumahmu? Dengan senang hati pemuda itu menyambut apa keinginan Nabi Musa. Dan pemuda itu tidak tahu bahwa itu Nabi Musa. Kata pemuda itu, silakan dengan senang hati. Jikalau engkau pengen bertamu ke rumahku, tapi mohon maaf, nanti kalau sudah sampai di rumah, saya hanya bisa memberikan air saja. Ada yang lebih wajib daripada menghadapi kamu. Oh, enggak apa-apa. Nabi Musa pengen tahu. Akhirnya pemuda itu pulang, diikuti oleh Nabi Musa. Nabi Musa semakin penasaran, apa hebatnya amalan anak muda ini. Sampai Allah langsung memberikan petunjuk yang nanti jadi teman kamu di surga ini pemuda. Berangkatlah. Sampai ke rumahnya, Nabi Musa duduk, lalu dikasih air. Kata pemuda, silakan diminum airnya. Saya tidak bisa lama-lama ngobrol dengan saudara, ada yang lebih wajib. Enggak apa-apa, kata Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Pengen tahu ini amalan apa. Beres memberikan air kepada Nabi Musa, bukan ke air, bukan berwudu, bukan zikir. Ini pemuda masuk ke dapur, diperhatikan dengan seksama oleh Nabi Musa. Apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu? Dikeluarkanlah daging, lalu dipotong-potong. Kalau bahasa Sunda disik-sikin. Apa itu disik-sikin? Masa dikerutin? Diiris-iris kecil, diiris-iris, lalu dipasak pakai bumbu supaya enak. Kata Nabi Musa, pulang di pasar bukannya wudhu, bukannya berzikir, malah masak. Ini daging. Tapi ini kan Allah yang memberikan petunjuk, yang jadi teman kamu nanti di surga ini. Lalu setelah selesai masak, dimasukkan itu daging ke mangkok. Terus ditunggu supaya adem. Setelah itu dibawa. Nabi Musa merhatikan gini aja. Itu pemuda bawa daging yang di mangkok masuk ke kamar. Pas depan Nabi Musa. Kamar itu tidak mewah. Pintunya tidak berpintu. Pakai reregannya itu samping. Hordengnya samping. Kata Nabi Musa, ini mau makan. Bahkan Nabi Musa tidak ditawari. Apakah ini pemuda punya anak kecil? Dibukalah itu hordeng samping. Masuk itu pemuda, kaget Nabi Musa. Di dalam kamar itu ada satu ayun-ayunan yang terbuat dari samping. Kata Nabi Musa, oh ini mungkin anaknya. Tapi kemana istrinya? Masa ditinggal? Anak kecil. Disimpan itu sayur yang di mangkok. Sambil berlinang air mata itu pemuda tak henti-henti menangis. Diambil di dalam ayun-ayunan itu bukan anak kecil. Ternyata nenek-nenek yang sudah tua renta. Sudah tidak berupa keriput. Dengan kasih sayang yang luar biasa. Diangkatlah itu nenek-nenek. Disimpan di pangkuannya. Tak henti-henti menangis itu pemuda. Dipeluk dengan mesranya. Dipeluk dengan penuh cintanya. Lalu disuapin. Seperti halnya seorang ibu kepada anaknya. Sayang banget disuapin. Ada yang jatuh di susu.
Nabi Musa memolohok, melongo. Ngolongok. Mulai terjawab Nabi Musa. Ini. Mulai terjawab Nabi Musa. Ini. Lalu terus dilihat oleh Nabi Musa. Setelah beres disuapin, dispon badannya. Bagaimana seorang ibu terhadap anak, diurus, nanti intinya menangis. Setelah disepon, mau diangkat itu, nenek-nenek yang tua, sudah tua renta, semakin terjawab sekarang oleh Nabi Musa. Kelihatan gerak bibirnya. Nenek-nenek yang sudah tua renta mengeluarkan satu doa. Apa doanya? Terdengar langsung oleh Nabi Musa. Allahumma ja'alibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anak laki-lakiku ini yang akan menemani Musa nanti di surga. Nabi Musa langsung terjawab, pantas-pantasku. Dia bisa berteman, bisa bersama-sama di surga dengan kelasnya Nabi. Dia kelasnya bukan Nabi, dia kelasnya bukan wali, dia kelasnya bukan ulama, tapi Allah memberikan kehebatan nanti di surga bersama-sama dengan Nabi Musa. Dengan apa? Hebat hormat kepada orang tua. Bu, mohon maaf, satu ibu sanggup mengurus 5 anak. Tapi banyak 5 anak tidak bisa mengurus satu ibu. Sampai dioper-oper. Samingu didiuk, samingu didiuk. Lebih ke ilmu kembung masuk angin. Pernah ibu kalau anak kita sakit pernah meminta kepada Allah supaya cepat mati? Enggak kan? Enggak. Yang namanya hebat seorang ibu. Walaupun bertahun-tahun anaknya sakit, tetap tidak jauh dari pengakuannya dan memohon kepada Allah supaya sembuh. Nyuci di bawah, kemanapun diperlukan. Ibunya sakit bertahun-tahun, mintanya kepada Allah satu, ya Allah sembuhkan. Bahkan seandainya anaknya meninggal, kalau bisa ditukar, ya Allah tukarkan nyawa saya dengan anak saya. Tapi banyak anak ketika ibunya sudah tidak sanggup apa-apa, berak di sana, kencing di sana, kayak yang benar ngedoa tengah malam, ya Allah saya sayang kepada orang tua, kasihan ya Allah, segala didinya daripada diganggayong mamanga Gusti. Dan ini pengalaman Al-Fakir, banyak yang minta air. Ini bawa air. Pak Kiai, saya minta air, itu kan dibawa airnya. Maksudnya minta doa. Apa? Ibu saya sudah tidak kuat, udah berak di sana, kencing di sana. Terus gimana? Saya minta air. Supaya gimana? Yang terbaik aja. Bayangkan saya disuruh mendoa, dibacakan ke air supaya cepat meninggal ibunya. Saya tidak mungkin. Kata bismillah ya Allah, semoga disembuhkan. 1 minggu datang lagi ke rumah. Pakai alhamdulillah, terima kasih. Mana? Ibu saya sudah meninggal. Gitu. Dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka ini contoh. Ini keluarga ini contoh. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya sudah sukses, udah besar, banyak yang lupa menghalalkan ibu dan bapaknya. Makanya menjadikan contoh. Karena dia punya rasa jasanya besar, tidak mungkin beliau anak akan sukses tanpa ada perjuangan ibu dan bapak. Tidak mungkin. Bagaimana jasa ibu dan bapak? Jelas dia kerasa. Makanya mohon maaf, sehebat apapun kita berdoa, lupa mendoakan ibu dan bapak kita, mohon maaf, doa kita susah dijabah. Makanya saking kita harus perhatian kepada orang tua kita. Pada saat orang tua kita meninggal, jangan dulu berpikir membagikan warisan. Begitu meninggal orang tua kita dulu, dikhawatirkan orang tua kita itu masih punya utang. Maka jangan dulu dibagikan warisan, ambil sebagian peninggalannya untuk membayar. Karena utang jadi akan masalah. Sehebat apapun dia ahli ibadah di dunia, ketika dia punya urusan masalah utang piutang, akan menghambat kesenangan nanti di alam kubur. Sholat disimpan dulu, seluruhnya akan disimpan dulu, dengan sebab terhalang dengan apa? Makanya dibagikan dulu. Ya, ini berbahagia orang tuanya ya, yang sudah meninggal dunia sekarang tersenyum
bahagia di alam kuburnya, bahagia. Orang tua kita mah belum tentu. Kita mah kadang boro-boro hawalan begini, berpikir kan nanti kalau hawalan uangnya dikeluarin sekian. Nah itu berpikirnya seperti itu. Kalau kita tidak pernah menghawalkan orang tuanya, jangan salahkan anak kita nanti ketika kita meninggal dunia tidak pernah dihawalkan, karena kita tidak pernah menghawalkan. Karena jasa orang tua itu jelas. Makanya ketika sahabat datang kepada baginda Rasul, yang paling pertama ditanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama saya hormat? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Udah 3 kali baru bukan. Bukan berarti harus dibedakan. Ini akan menjelaskan seorang ibu itu hebat. Ibumu, 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 baru bapakmu. Suami kita lagi rutinannya ngelamun, pulang ke rumah dipanggil anaknya, dek sini, bapak barusan udah ngaji, ternyata ibu itu harus punya 3. Ibumu, ini salah surah ini. Jadi ibumu, ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Suami bisa nyangkul sawah. Banyak perempuan yang bisa nyangkul sawah di Jawa. Betul nggak? Suami bisa bawa becak. Banyak perempuan yang bawa becak. Suami bisa nge-grab. Banyak sekarang perempuan yang grab. Tapi ibu hamil, suami bisa nggak? Nggak bisa. Ibu melahirkan, suami tidak bisa. Dan ketika ini ibu, bu, waktu hamil capek enggak? Capek. Makanya kalau kita menerangkan kepada anak kita yang perawan, kalau belum merasakan cuma bisa maknya. Dek, waktu ade dikandung sama ibu capek maknya. Dia belum merasakan, nanti suatu saat akan bisa merasakan. Makanya jangan kaget, 3 berbanding 1, ibumu, baru bapakmu. Jakarta itu bukan bapak kota. Ibu kota. Masjid Ma'ula kakara Pak Imaran bapak dan mulai aya Pak Imaran upami teu aya masjid mah. Orang Sunda mah manggil ibu teh emak. Kajeun teuing nyariosna kasar di Indonesia diabadikeun aya daerah emak kasar. Oh, daerah bapak kasar. Itu hebat seorang ibu. Memang melahirkan tidak sakit. Sekarang ada bidan itu bahasa keren, bahasa kita mah tukang parkir orok terus. Ada parkiran orok, sekali parkir orok 2 juta. Non bedana jeung parkir mobil teras. Bidan milu ngeujeun teu? Henteu, parkiran unggul teras. Tarik napas sakalkeun brotlin pokok. Baheula mah paraji. Baheula paraji ayeuna mah keren bidan. Sehebat apapun bidan di Rancaikek, seluruhnya anak buah saya. Dr. Ali Harkal. Yang punya Harkal siapa? Dr. Ali. Ini siapa ini? Makanya kalau ibu pengen hamil datang ke siapa? Suami ibu. Allahu Akbar. Ibu jadi sakit, iya, saya hamil. Emang hamil bisa di-share-it? Neng kenapa neng hamil nggak download mama? Wah, lihat seorang ibu waktu hamil 1 bulan, 2 bulan sampai 7 bulan. Makanya jangan kaget ketika istri sedang hamil itu lebay. Yang itu harus dimanja. Lihat ketika mau duduk yang usia 7 bulan kandungannya, begitu mau duduk yang dipegang hidung atau perut? Perut kan? Aduh. Kumaha si terdakwa na? Udud we opi oko alun oka. Opi olabi ka udud. Si terdakwa nama ibu mah geus aduh karek oge calik ibu geus ngadeg deui aduh cek caroge mamam nih lalinu pan dia teh mama teh calik ayeuna ngadeg deui rek ka mana ka wes rek naon mama modong itu baru berbicara gitu.
Udah jam 9. Ya, Al-Fakir mau ke Bojong Menje ya, Bojong Menje. Tapi ke Bojong Menje mah insya Allah jam 10 aja ya. Enggak apa-apa, ngaji lebih sejam buat. Okay. Kalau Al-Fakir ngaji lebih sejam itu maksudnya lemburan. Enggak apa-apa, nggak lembur. Bos marudunan itu ya. Kudunan wani. Ketika mau melahirkan bagaimana seorang ibu? Makanya mohon maaf, ridho ibu itu ada di dalam ridho suami. Ibu mah pengen ke surga nggak susah. Sholat dijalankan, saum dijalankan, ngaji dijalankan, sama suami hormat masuk ke surga. Belesat. Bu, ini rahasia, gitu ya. Ini jangan ribut sama suami. Seharusnya kan yang nyuci itu kan suami. Ya di dalam kita pikir siapa tugas nyuci? Suami. Ibu mah tumpang kaki. Nyuci ngepel suami, ngurus anak suami. Ibu mah cuman gitu aja. Jangan berbicara. Ma, Bapak kalau nyuci Bapak nggak bakalan keburu kerja. Cuci ya. Dan mohon maaf orang tua kita dulu sehat-sehat karena berolahraga terus. Belum ada subuh sudah narik air. Sekarang ibu-ibu sudah melenghoy 50 tahun juga karena yang bermain telunjuk. Pengen nyala lampu pencet. Betul nggak? Ayo cai panas. Erek nyesuhan. Salaki ngomong itu mere duit. Pahala ibu hancur, pahala nyuci ngepel rumah bisa hancur dengan sebab di kamar. Ibu mah tidak susah masuk ke kamar, bahagiakan suami. Orang masalah kisin kubatur ai servis goreng patut. Ari ece lamun mayunan caroge kieu mode marakelipan dari kamar. Kayak awe hareeng gitu ya. Baik erek kamana pada teh kabagiakeun. Budak akan bernilai, lipen akan bernilai, membahagiakan suami ai salah kisin kubatur ai servis goreng patut. Ibu caroge urang keur berjamaah di masjid, ibu buru-buru netepan isya, langsung pakai pakaian, jangan dipersulit, dipermudah. Ieu mah buru make training dina perangkap. Kalau kitu ngorekan itu urun. Kaburu adan subuh, cek salaki aing teu manggil yang belut ieu. Pakai pakaian yang tembus pandang. Keluar tidak boleh, harus tertutup. Menghadapi suami harus terbuka, vulgar. Yang mah aneh ari keluar, hayang diperkosa. Dengan rukun sholat segala dipakai, harus terbuka. Pakai pakaian tidur, apa namanya? Daster. Tadi jarum super aya 20.005. Kali itu terawih itu. Samping aja lah. Ya, sedangkan apalagi ibu-ibu muslim kan. Daster yang lekmok. Tapi mohon maaf, pakai Rexona dulu. Pakai daster atau pakai Rexona, salah kurang segala kelek kamu udah asum. Nah, begitu suami kita beres berjamaah, pulang ke rumah, ibu menunggu di atas spring bed. Tapi wes sering ngekun ya. Suami ke kamar, ibu langsung ada geluguran spring bed. Tolong bagiakeun Arjuna udah. Itu aicet caroge teh mah bade bade itu salah kira sangat jadi cangkeng gitu itu ya nawaran mah itu ganjaran sama lu ada perbedaan. Nanti suami berpikir saya pengen masuk NU, ini ibu saya ketika sudah masuk muslimat luar biasa. Nanti bilang dakwah juga. Nanti bilang ke tetangga, istri saya semenjak masuk muslimat saya tidak perlu meminta, sudah digeber. Belum. Ya sate Madura, badarane yo.
Masya Allah. Semoga ini Sohibul Haul dibahagiakan dan keturunannya juga dijadikan keturunan yang sukses dunia akhirat ya. Sambil nanti beres acara kalau yang butuh nomor Al-Fakir, karena ini siaran langsung tiap acara ya, baik lewat Facebook atau lewat Taikotok juga ya, siaran langsung TikTok ya. Yang butuh nomor Al-Fakir, dan kalau mengundang Al-Fakir walaupun tidak ke rumah tidak apa-apa. Saya tidak pernah mempersulit, dan mohon maaf jangan pernah berkata saya harus memberi berapa. Naudzubillahi min dzalik. Saya bisa berdakwah, bisa mengamalkan ibu itu luar biasa. Pangliur-liur na ajengan lamun ngaji yang diberi amplop. Aya anu leuwih lieur tibatan model kitu nyata ajengan geus beres ngaji teu mere. Doa. Mana ya. Saya tidak pernah ditarget naudzubillahi min dzalik. Cuma naudzubillahi min dzalik. Amanat dari Guru Al-Fakir, seandainya ilmu ali bermanfaat, terus bisa ngamalkeun, terus ditarget tong nincak pasantren abdi gitu. Jangan berpikir gak apa-apa ya, apalagi ini kan niat silaturahmi. Saya kan datang ke sini niatnya kan bersilaturahmi. Ibu dianggap dulu tapi iya dong. Bu Haji, abdi dianggap dulu Bu Haji. Bu Haji, siapa Bu Haji ngobrol lain? Bu Haji. Saya datang ke sini silaturahmi. Saya dianggap saudara nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah saya sudah diaku saudara. Yang namanya saudara kalau mau pulang gimana? Iya. Ya, sebelum ditutup nanti kalau ada yang butuh poster silahkan ya, ada nomor Al-Fakir Solawatan dulu. Wih, no HP wae itu yang dicekekan ibu dah HP wae. Ayo lagi serah yang bisa sholat. Yang mau itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Juga ibu-ibu muslimat, Al-Fakir itu wakil ketua PC LDNU wilayah Bandung ya. Jadi yang ketuanya Ustaz Tata, wakilnya Al-Fakir. Lalu ini ibu-ibu muslimat luar biasa ya.
eksis. Kelihatan tiungnya udah ada tulisannya. Semoga dohir dan batin kita menyatu dengan NU ya. Juga mohon doanya nanti hari Sabtu tanggal 15-16 Al-Fakir beserta jamaah mau ziarah. Karena kan bulan Syaban itu kata orang tua kita dulu mah dikatakan bulan rawah. Rawah itu dari arwah. Artinya kita harus berziarah, sunat ziarah ya. Ziarah kepada orang tua kita, ziarah kepada wali. Mohon doanya tanggal 15-16 Al-Fakir beserta jamaah akan ziarah ke Cirebon, ke Pekalongan, lalu ke Tegal, Pemalang, berangkat Sabtu pagi, pulang malam Senin sudah di tempat lagi ya. Ini di sini juga ada jamaah Al-Fakir. Tadi Ibu Aci juga itu tuh Ibu Haja Nur ya. Karena Al-Fakir di rumah punya TPI, Taman Pendidikan Ibu-ibu. PAUN, pendidikan usia dini. Jadi kita mengadakan ikro Pak. Jadi ngeberantas orang yang buta Al-Quran. Dalam jangka 2 bulan bisa, yang terlihat tidak paham Quran itu dalam jangka 2 bulan sudah bisa. Alhamdulillah sekarang yang tadinya ikro sekarang udah Quran semuanya. Tuh. Jadi tiap jam 9 sampai menjelang dohor. Pokoknya mah ibu-ibu nanti kermujuna cekekeun nunggu gitu. Allah tepu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan eksis terus, istiqomah terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang dohor, bukan hanya pengajian Quran, termasuk tauhidnya, tajwidnya, fikihnya, semuanya. Bapak doain kita digarap kalau bahasa Sunda ya. Mohon doanya dari semuanya, semoga istiqomah. Afwan jidan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir tidak bisa ke rumah lagi, mau langsung mengingkik ya ke itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.